salah mau cuti bulan 6. Nah kalau misalnya Pak Pri itu belum panjang KTP, itu ntar saya bisa balik nggak Korea? Karena misalnya tinggal 2 bulan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, kita jumpa lagi di channel kesayangan kita bersama, channel sharing motivasi reality kerja di Korea. Ini adalah channel sharing yang benar-benar real dialami oleh teman-teman aku yang ada di Korea Selatan. Tentunya sangat berguna untuk kalian-kalian semua yang nantinya akan bekerja di Korea Selatan. Tentang apa itu? Yaitu tentang ID card Korea dan beberapa visa-visa yang ada di Korea Selatan yang nantinya ingin kalian upgrade ke visa yang lebih tinggi. Dan ini adalah pertanyaan yang diajukan oleh PMI dan dijawab oleh pengacara kantor Samsung di Korea Selatan. Jadi langsung saja kita perhatikan dan kita pantengin terus channel ini. Cekidot. Belum panjang KTP, itu ntar saya bisa balik nggak Korea? Karena misalnya tinggal 2 bulan gitu. Iya. Masalah nggak? Pada prinsipnya sih selama kita masuk sebelum masa tinggal berakhir itu nggak ada masalah mas. Meskipun 1 minggu sebelum masa tinggalnya itu berakhir pun kita masih tetap bisa masuk. Jadi secara ini kan visa kita masih hidup ya. Iya. Meskipun memang kemungkinan mereka akan lebih bertanya, jadi lebih ini kenapa kok kamu nggak memperpanjang, kamu masih mau bisa diperpanjang atau enggak, mereka lebih tanya-tanya nantinya ke di imigrasi. Jadi memang disarankan karena kita kan sudah bisa mengajukan perpanjangan itu 4 bulan ya sebelum masa tinggal itu habis. Jadi 4 bulan itu sudah bisa. Jadi kalau misalnya memang masih ada rencana cuti, alangkah lebih baiknya kalau bisa diperpanjang dulu, bilang ke Sajang minta tolong diperpanjang, karena perpanjang itu juga kalau S9 ini mudah sih mas, tinggal online aja sih Sajang ini. Jadi minta apabila sudah 4 bulan sebelum masa habis itu minta, karena saya mau cuti bisa nggak diperpanjang lebih cepat Sajang Lim. Seharusnya sih kalau misalnya memang mereka masih mau ada perpanjang sih saya rasa nggak ada alasan untuk menolak ya, karena memang itu sudah bisa dilakukan mas 4 bulan sebelumnya. Jadi sebisa mungkin lebih cepat lebih baik mas. Berarti kalau misalnya itu tadi bisa 4 bulan, kan ada atau wacana nih aturan kalau udah 3 kali pindah harus bisa pindah lagi kan setelah perpanjang setahun 10 bulan ya. Nah kalau misalnya saya perpanjang ini kan 4 bulan kan, nah itu bisa langsung pindah atau nunggu KBC selesai atau gimana? Bisa mas, bisa langsung perpanjang. Oh, bisa kan perpanjang kan? Begitu saya pindah pabrik, karena kan sebelumnya sudah 3 kali pindah saya, nggak bisa pindah kan, karena harus perpanjang dulu. Nah itu berarti langsung bisa berarti ya? Bisa. Jadi kalau sekarang meskipun 3 kali itu kan tergantung itunya juga ya. Kalau misalnya memang salah satunya itu bukan kesalahan dari kita kan nggak masuk ke nggak dihitung. Yeah. Tapi kalaupun misal 3 kali itu karena ini kita sih kalau selama masih bisa diperpanjang, bisa langsung diperpanjang sih mas, nggak perlu harus nunggu atau kalau udah 4 bulan biasanya masih akan dikirimi surat sih dari imigrasi. Itu biasanya dikirimkan ke alamat sesuai dengan KTP. Jadi ada pemberitahuan bahwa diimbau untuk segera melakukan perpanjangan. Jadi ada surat pernyataan dari imigrasi, surat tertulis, dan 4 bulan sebelumnya biasa sudah dikirimkan itu. Jadi memang sudah bisa untuk mengajukan perpanjangan mas. Jadi mendingan segera diurus saja kalau misalnya memang masnya mau cuti. Cuti pindah mana? Oke, masnya mau tanya ini? Ya, tapi agak rumit dikit ya. Nanti saya kan ubah visa ke 7 dulu. Di situ mau tak undang istri. Tapi sempat ke ke pengacara, tanya juga cara bawa, misalkan saya tak mau bawa istri ke sini kan, istri saya nggak tahu betah apa enggak gitu kan. Jadi kalau mungkin sementara lah pakai C3 buat sebulan atau perpanjang selama 3 bulan gitu kan. Tapi misalkan buat C3 ataupun F3 itu kan nggak kerja kan, sebagai pendamping saja. Nah istri saya pengennya sambil kerja, karena kalau tinggal bareng suntuk gitu kan di rumah. Nah saya mau undang istri saya ke sini pakai D2 ke Universitas
ambil bahasa Korea dulu setahun. Habis itu kan nanti istri saya lulus yang setahun itu D10 cari kerja, F7 D10-nya tak E7-in ke pabrik aku. Bisa kan? Iya ya, jadi apa namanya, E7 ini ada banyak macam Mas, ada E7 1, 2, 3 sampai 4 ya. Jadi untuk teman-teman biasanya yang dari E9 itu tertujunya itu ke E7 4. Memang khusus untuk poin dan di sektor tertentu seperti manufaktur, lalu apa namanya perkebunan, perikanan dan macam-macam. Nah, itu jalur dari E9 ya Mas, dari E9 ke E7. Nah, kalau katakanlah kalau jalurnya Masnya ini kan bukan dari jalur E9 ya, melainkan dari jalur D4, D2 ke D10 baru ke E7. Nah, itu tuh yang bisa dituju tuh E7-nya bukan E74 Mas. Jadi E7 hanya antara 1, 2 atau 3. Dan E7 1, 2, 3 ini sektornya itu tidak ada yang di manufaktur Mas. Tidak ada yang di perikanan, perkebunan seperti layaknya sektor-sektor E9 maupun E10. Jadi jalurnya itu nanti kalau misalnya jalur alurnya istrinya Masnya ini, dia harus mendapatkan pekerjaan yang profesional Mas, profesi. Jadi bukan pekerjaan yang di sektornya orang-orang E9 yang dirubah ke E74. Jadi maka mau nggak mau biasanya E7 yang 1, 2 atau 3 itu ada sekitar kalau nggak salah ada 100 lebih ya bidang pekerjaan yang disesuaikan dengan visanya itu sendiri. Jadi kita harus otomatis mencari kerjaan itu yang memang sudah ditentukan di bidangnya itu sesuai dengan kode yang sudah ditentukan dari pihak imigrasi itu. Jadi mau nggak mau Masnya nggak bisa dikerjakan jadi satu pabrik sama Masnya, tapi justru harus ke profesi yang profesional. Kecuali kalau misalnya memang ya Masnya mau secara sembunyi-sembunyi sih ya silakan. Jadi memang itu bisa dilakukan, prakteknya pun seperti itu. Kebanyakan mau nggak mau kan ya. Kalau ngikutin aturan ya kita jadinya jadinya susah sih seperti itu. Tapi pada prinsipnya kalau mau secara resmi itu kalau dalam alurnya si istrinya Masnya ini harus ke profesi ya. Dan kebanyakan kalau E71, 2, 3 ini yang diperlukan itu yang ke-1 minimal S1 Mas biasanya. S1 pengalaman kerja sama biasanya paling tidak bahasa juga Mas, minimal biasanya level 3. Itu yang diperlukan. Jadi memang tidak mudah, tapi apabila memang ada persiapan dari awal, sudah ada persiapan yang matang sih saya rasa nggak bisa dilakukan sih Mas kalau misalnya memang ada. Soalnya nanti kalau misalnya istri sudah belajar bahasa di sini ataupun mungkin mau melanjutkan S1 atau S2-nya di sini, lulusan Korea itu sudah gampang Mas kalau misalnya mau ke E7 itu, yang E7 yang non profesional itu yang jadi bisa dilakukan. Jadi ya tapi pada prinsipnya sih kalau mau satu pabrik dengan Masnya sih nggak bisa. Harus pekerjaan khusus yang memang sudah ada di sana. Oke. Paham. Itu ya. Oke, mungkin karena waktu sudah lumayan larut juga ya, jadi mungkin sesinya saya akhiri sampai di sini. Jadi nah itu ya teman-teman yang bisa saya share kepada kalian semua, informasi yang sangat penting dan sangat berguna untuk kalian semua. Jadi perhatikan informasi ini dan selalu waspada akan peraturan yang ada di Korea Selatan. Itu aja informasi yang saya bisa berikan kepada kalian semua. Jangan lupa jaga kesehatan dan tentunya subscribe dan komen serta share. Itu aja, terima kasih. Salam Babu Premium. Annyeonghaseyo. Saranghae.